Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari 17 Ramadan, tepatnya hari Sabtu, kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di media online ini untuk melaksanakan kegiatan dari Kohati HMI Komisariat MIPA Unimed pada kupas tuntas PDK. Sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pemimpin terbaik, manusia terbaik, akhlakul karimah terbaik di muka bumi, yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Dan semoga semua yang ada di grup ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang kami hormati, Ketua Umum HMI Komisariat MIPA Unimed, Saudara Nur Hadi Syaputra Pohan. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus komisariat, pengurus Kohati, pengurus biro, kemudian anggota HMI Komisariat MIPA Unimed yang berkumpul di media online pada hari ini. Ketika kita mendengar kata PDK yang merupakan singkatan dari Pedoman Dasar Kohati, maka kita dapat mengartikan bahwa PDK merupakan satu pedoman yang menjadi pedoman Kohati dalam berkegiatan. Selanjutnya, PDK ini dihasilkan dari mana sih? PDK merupakan hasil dari musyawarah nasional Kohati yang diikuti oleh Kohati se-Indonesia, yang dimana jumlah cabang Kohati cabang di Indonesia berjumlah 166 Kohati cabang. Maka ada 166 peninjau, 166 utusan, kemudian ditambah HMI Batko se-Indonesia yang berkumpul bersama untuk beradu gagasan membentuk PDK. Kemudian PDK dan konstitusi ini bersifat dinamis, artinya berubah setiap periode. Walau tidak banyak perubahan, namun berubah. PDK berubah mengikuti hasil musyawarah nasional Kohati. Kemudian selanjutnya kita kupas kembali kepada latar belakang terbentuknya Kohati, bahwa secara internal HMI tidak mampu menampung segenap potensi yang merunut kepada wacana keperempuanan, maka dibentuklah Kohati pada Kongres ke-8 di Solo pada tahun 1966, di mana latar belakang berdirinya Kohati ini termaktub di dalam Muqaddimah. Selanjutnya, kita perlu ketahui bahwa sebenarnya Kohati itu apa. Ketahui bahwa Kohati adalah badan khususnya HMI yang termaktub pada pasal 5 PDK. Kemudian, Kohati bersifat semi otonom pada pasal 6 PDK yang berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan dan organisasi mahasiswa terdapat pada pasal 7 PDK. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan Kohati dibentuk? Maka kita merunut kepada pasal 3 PDK, yaitu tujuan. Apabila kita melihat pada tujuan Kohati, yaitu terbinanya muslimah berkualitas insan cita yang termaktub pada pasal 3 PDK. Kualitas insan cita kita dapat lihat pada tafsir tujuan di konstitusi. Terbinanya muslimah yang bagaimana yang dimaksud di sini? Muslimah itu apa? Yang pertama, muslimah pasti adalah Islam, ya kan? Yang kedua, muslimah adalah manusia. Nah, yang ketiga, muslimah adalah perempuan, pasti. Yang keempat,
Muslimah adalah mahasiswa. Bagaimana seorang muslimah mengamalkan keislamannya? Ini kepada hablum minallah, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian manusia, hubungan antar sesama manusia dan kewajiban sebagai manusia. Perempuan di rumah sebagai apa? Anak. Perempuan ketika sudah berumah tangga sebagai istri. Perempuan apabila sudah memiliki anak maka disebut sebagai ibu. Dan perempuan ada di masyarakat berperan sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana muslimah yang berperan sebagai perempuan di sini mampu mengamalkan pengalaman dan keilmuannya pada peran-peran ini secara maksimal. Kemudian mahasiswa dengan peran sebagai agent of change dan lain sebagainya. Maka terbinanya muslimah berkualitas insan cita ini mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita melalui laboratorium kehidupan yakni Kohati yang ada pada HMI dapat membina kita menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Berdasarkan tujuan Kohati ini yang merupakan akselerasi dari tujuan HMI, segala wacana keperempuanan dijalankan oleh pengurus Kohati yang umumnya terbagi atas dua bidang, yaitu internal dan eksternal. Pada tingkatan komisariat, kepala bidang Kohati ada dua, internal dan eksternal. Namun pada tingkatan cabang, Batko, dan PB, dua bidang ini terpecah menjadi masing-masing dua bidang. Internal terbagi atas diklat, bidang diklat, dan PSDO, pengelolaan sumber daya organisasi. Kemudian eksternal terbagi menjadi dua, yaitu KAFO, kajian dan advokasi, dan yang kedua hal hubungan antar lembaga. Nah, pada komisariat Kabid PA ada Kabid PA. Nah, pada Kohati Kabid PA-nya pada bidang internal yaitu PSDU. Selanjutnya lebih dalam kita bahas pasal-pasal yang ada di PDK. Kita merujuk kepada case study yang sudah saya kirim pada Sekretaris Umum yang merupakan soal pretest untuk kawan-kawan pada kegiatan diskusi kali ini. Maka kita langsung bahas pada case study yang pertama.